Tepat pada 11 September 2021, Hari Radio Nasional kembali dirayakan untuk memperingati hari lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI yang kini menginjak usia genap ke-76 tahun. Hingga kini eksistensi radio pun dinilai begitu penting tidak hanya di kalangan masyarakat luas, namun juga menjadi corong informasi di sejumlah perguruan tinggi, salah satunya Binus University yakni B-Voice. Sebagai Chief Announcer B-Voice periode 2021, Aiko Natasha mengaku bahwa eksistensi radio tidak akan mati dan justru terus berkembang. Dari aku sendiri, aku juga sering dengar orang-orang bilang, kayaknya radio tuh udah gak kedengeran lagi deh gitu kan, karena udah ada platform musik kayak Spotify, terus YouTube gitu-gitu kan. Dan menurut aku sebenarnya enggak, radio tuh makin eksis aja sih sebenarnya selama kita kemana-mana masih naik mobil gitu ya, menurut aku orang-orang masih dengerin radio gitu. Dan kayak misalnya ada podcast sekarang gitu kan, aku ngerasa sebenarnya itu radio tuh nggak mati gitu aja, karena podcast juga salah satu dari perkembangan si radio itu gitu loh. Keberadaan pandemi nyatanya juga tidak menghentikan perjalanan siaran radio. B-Voice sendiri tetap mampu berkarya dengan beragam program unggulan, yakni Tampar, Showtune, B-Voice On Board, dan B-Voice Fun Friday. Tidak dipungkiri bahwa program-program tersebut disiarkan bersama dengan sejumlah tantangan, seperti koneksi hingga peralatan siaran yang perlu dihadapi. Di B-Voice tuh banyak banget program yang masih siaran berdua, tandeman. Itu kita harus siap banget tuh, dimana kalau misalnya lagi ngobrol asik-asik terus tiba-tiba teman kita, gue lost connection nih, gimana dong? Kan kita nggak mungkin kayak, teman-teman maaf ya, ini teman aku ada yang lagi lost connection, kan nggak mungkin kan, show must go on. Jadi ya gimana caranya supaya kita backup teman kita, tapi nggak kedengeran kita lagi panik gitu sih. Kalau misalnya ini, kita kan dari rumah masing-masing ya, biasanya kalau offline pakai mic, jadi kualitas suaranya itu lebih bagus gitu di dalam studio. Kalau di rumah masing-masing kan kita nggak bisa nuntut untuk semua orang punya mic yang bagus, ruangan yang sekondusif itu. Jadi ya harus pintar-pintar gimana caranya kita bisa siaran dengan kondusif gitu di rumah masing-masing. Sebagai seseorang yang sudah berkecimpung hampir 2 tahun di dunia penyiaran, Aiko pun memiliki harapan bagi mahasiswa dalam mendukung keberadaan radio. Semoga anak-anak radio kampus nih terutama bisa nerusin eksistensi radio swasta Indonesia pastinya, dan semoga dari kampus udah dibekali dengan ilmu-ilmu yang bagus juga, kita bisa nerusin kakak-kakak yang udah duluan di radio swasta gitu sih.